Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ari Revolusi 234 di channelnya Ari Revolusi 234. Banyak tema yang ada di channel saya, yaitu beberapa item ya, ada bicara fakta dan data, opini publik, ada juga tentang review destinasi wisata, traveler, dan musik juga nanti, dan ada juga yang lainnya ya. Untuk saat ini kita akan mencoba mengkritisi ya, memberikan opini, juga berwacana supaya kita menambah wawasan, memberikan wawasan juga pencerahan kepada halayak ramai yang saat ini atau kemarin ya, pada tanggal 31 Juli 2025 pada sidang seorang artis ya berinisial NM yang berseteru dengan Dokter RG ya. Nah, ini menjadi sebuah perhatian khusus dan banyak mata yang melihat ya, banyak berita-berita juga sudah tersiarkan pada saat di sidang kemarin itu. Yang sudah kita tahu bahwa Nikita Mirzani ya mencoba membuka rekaman, memberikan rekaman ya, ingin memutar rekaman adanya suap menyuap dari Dr. Reza Gladys kepada jaksa dan hakim di Pengadilan Jakarta Selatan. Nah, ini yang menjadi sangat miris sekali kalau memang fakta ya betul adanya seperti itu. Ini akan sangat-sangat miris sekali. Lagi-lagi hukum di negara kita bisa dibeli. Lagi-lagi hukum di negara kita sangat lemah. Lagi-lagi hukum di negara kita tidak berpihak kepada yang benar ya. Dan memang sudah terbukti bahwa produk skincare Glavitza ya yang dimiliki oleh Dr. Reza Gladys ini ternyata tidak terdaftar di BPOM. Berarti skincare itu dijual secara ilegal dan barcode maupun BPOM-nya hanya ditempel. Yaitu ini sudah menjadi pelanggaran kalau menurut hemat saya. Ini adalah sebuah pelanggaran yang dimana harusnya tidak memberatkan kepada Nikita Mirzani. Nikita Mirzani hanya ingin membuka kebenaran, ya, bukan membuka aib, membuka kebenaran. Gitu, kebenaran tentang skincare-nya yang mungkin mengandung merkuri atau mungkin juga penjualannya secara ilegal. Ini yang mengorbankan banyak wanita-wanita di Indonesia, dari mulai ibu-ibu, emak-emak, ya, remaja, ABG, wanita yang dikorbankan karena sudah berapa ratus orang, berapa ribu orang atau berapa juta wanita Indonesia yang memakai produk skincare-nya Reza Gladys. Nah, ini yang sangat dirugikan adalah masyarakat tentunya, ya. Karena masyarakat ini merasa ketika ini benar fakta bahwa itu BPOM tidak mengeluarkan register atas nama produk skincare-nya Reza Gladys atau Glavitza ini, berarti
ini adalah ilegal. Kenapa? Yang punya produk ilegal tidak ditahan, ya. Bahkan ketika kamu sudah ketahuan, dia tidak mengakui, ya, tidak mengakui bahwa itu bukan produk Reza Gladys, tapi punya milik orang lain. Nah, ini sudah rancu ya, di sini sudah rancu. Nah, yang lebih mirisnya lagi adalah ketika Nikita Mirzani ingin membongkar atau ingin memutar rekaman dari Reza Gladys, ya, rekaman Reza Gladys mengatur kasus menyuap jaksa yang selalu hadir. JPU ini, jaksa penuntut umum, memakai masker, ya. Sering kita lihat di beberapa persidangan selalu memakai masker. Itu kenapa harus pakai masker? Ya, karena ini kan bukan sudah lagi zamannya COVID ataupun apakah dia malu karena nggak mau ketahuan atau seperti apa, ya tetap saja masih ada rekam jejak digital yang panjang, ada juga rekaman pengkondisian kasus, ya. Ini seperti lingkaran setan, ya. Jadi hari ini ternyata yang dizolimi adalah Nikita Mirzani. Ya. Kenapa ya di Indonesia ada masyarakat yang ingin membongkar atau public figure yang ingin membongkar kebobrokan di Indonesia ini, ya. Salah satunya kasus tentang produk skincare yang gagal, yang ilegal, dan menurut saya juga itu tidak lolos uji klinis, ya. Itu berarti kan bahkan ada yang pakai jarum suntik juga. Nah, ini kan harus benar-benar uji klinis. Makanya di produk skincare itu yang harus mulai dibatasi, ya. Kalau menurut saya mulai dibatasi produknya yang benar-benar harus halal, ya, tidak halal dan higienis tentunya. Makanya ini akan menjadi perhatian khusus, ya, bagi masyarakat Indonesia, khususnya para ibu-ibu atau wanita-wanita yang memakai skincare yang ilegal atau yang tidak terdaftar di BP POM, ya. Belum tentu uji klinisnya seperti apa, jadi jangan harap hati-hati, ya. Tetap hati-hati memakai skincare yang tidak resmi atau ilegal, belum dites uji klinis oleh pihak yang berwenang atau BP POM juga. Ini jangan dibeli, ya. Itu solusinya, jangan dibeli. Nah, untuk penegakan hukumnya, ya, kami atau saya sendiri pribadi mendoakan bahwa segera ini harus terbongkar, ya. Menjadi perhatian khusus para pimpinan-pimpinan kehakiman maupun kejaksaan, ya, harus tindak tegas. Ada bawahan-bawahannya di daerah-daerah yang nakal, ya, menerima pengkondisian kasus, ya, menerima suap. Ini jangan sampai tercoreng lagi atas nama praktisi hukum, ya. Jangan sampai mencoreng lagi nama hukum Indonesia oleh para oknum-oknum, ya. Harus segera diperiksa, ya, harus segera ditangkap, diperiksa, ya. Saran saya kepada Bapak Presiden Prabowo, semoga Bapak bisa memberikan arahan kepada pimpinan hakim, pimpinan kejaksaan, ya, Jaksa Agung, ya, dan pimpinan hakim juga harus memberikan sanksi tegas, ya, kepada apabila ternyata terbukti atas apa yang menjadi rekaman yang dimiliki oleh Nikita Mirzani, ya, ternyata rekaman itu pun ketika ingin diputar, para hakimnya malah bubar, jaksanya juga bubar. Nah, ini ada apa, ya? Ini ada apa? Harus menjadi sebuah pertanyaan yang besar, ya, bagi para praktisi hukum. Jangan sampai menodai
oknum-oknum ini jangan sampai menodai nama hukum di negara kita. Praktis hukum harus berjalan sesuai dengan rule-nya, sesuai dengan koridornya, sesuai dengan tupoksinya, ya. Jangan menerima suap, ya. Benar katakan benar, salah katakan salah. Yang salah harus divonis, dihukum, ya. Yang benar jangan sampai dihukum, ya. Itu saran saya, ya. Mudah-mudahan kasus ini segera terbongkar, ya. Harus segera terbongkar, harus segera ketika rekaman itu ternyata benar, Reza Gladys mengkondisikan kasus menyuap jaksa, menyuap hakim, berarti ini sudah cacat hukum semua. Nikita Mirzani harus segera dibebaskan, ya. Dan periksa semua yang sudah mengkondisikan kasus-kasus itu, ya. Oknum-oknumnya diperiksa, ya. Pengawas para pengawas jaksa, para pengawas hakim, silakan periksa secepatnya, karena masyarakat juga pasti bertanya-tanya kenapa hukum salah satu contoh kasus yang seperti ini, kalau memang mereka tidak dihukum berarti ini ada apa, ya. Ini menjadi pertanyaan besar sekali, dan ini sudah menjadi jangan sampai menjadi nanti jadi isu bola panas ataupun isu-isu yang lainnya, ya. Sehingga ketika fakta ini sudah benar, ayo kita awasi, semua mata tertuju kepada kehakiman dan kejaksaan yang sudah mencoreng nama kehakiman dan kejaksaan. Jadi jangan sampai terjadi lagi kasus-kasus seperti ini, ya. Tidak ada kapok-kapoknya, sudah puluhan kasus, ratusan kasus yang sudah terbongkar jaksa dan hakim. Sebenarnya kenapa masih mereka berani, ya? Apakah mendapat bayaran yang sangat tinggi dari Reza Gladys atau seperti apa? Atau ada pengalihan isu, ya? Nah, ini isu-isu yang besar ternyata redup dimunculkan dengan kasusnya Nikita Mirzani, ya. Jadi ini menjadi sebuah perhatian khusus untuk kita semua sebagai masyarakat, ya. Saya juga sebagai warga masyarakat ingin meminta kejelasan tentang rekaman itu, putarkan biar publik tahu kalau itu memang benar terjadi. Cepat awasi, tindak dengan tegas, berikan sanksi dan hukum mereka, ya. Untuk Nikita Mirzani, kalau tidak bersalah segera bebaskan, karena biar public figure seperti ini juga manusia, ya, punya anak, punya keluarga, ya. Psikologinya juga pasti terganggu, jangan sampai, ya, kasihan. Jadi selamat berjuang Nikita Mirzani, ya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.